Shalom warga Yakum yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Alicia Darimbi, tenaga bantuan pelayanan dari Sinode GKI wilayah Jawa Tengah. Pada saat ini saya senang berjumpa dengan saudara dalam Yakum Fellowship. Dan dalam Yakum Fellowship pagi hari ini kita akan mengusung tema Warta Hidup. Dan bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 26, ayat 22 dan 23. Namun sebelum kita melanjutkan perenungan ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kasih sayang yang telah Engkau limpahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan yang pada saat ini boleh kami kerjakan. Dan saat ini kami menyatukan hati untuk bersama-sama merenungi dan bersama-sama belajar mengenai firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama. Kiranya Tuhan, Engkau melimpahkan Roh-Mu bagi setiap kami agar kami boleh mendengarkannya dan boleh memahami setiap firman yang kami dengar, agar boleh menjadi rema bagi kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-26 ayat 22 dan 23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 22 dan 23 berbunyi demikian. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia yang akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkannya dan menjadikannya rema dalam pekerjaan hari lepas hari. Saudara, pada awal video tadi, kita melihat bagaimana saya memberi makan ikan-ikan. Saya memberi mereka makan dengan pelet buatan pabrik. Ikan-ikan biasanya makan pelet atau rumput-rumputan, dedaunan, atau makanan-makanan lain. Makan mereka adalah termasuk hewan omnivora yang makanan pokoknya sangat banyak. Seperti halnya dengan ikan yang tadi, saudara, kita sebagai manusia pun membutuhkan makanan. Dan kita sebagai orang Indonesia memiliki satu makanan pokok yang agaknya setiap kita pernah makan, yaitu nasi. Bahkan ada orang-orang Indonesia sebagian besar yang memiliki lelucon demikian. Orang Indonesia itu belum makan kalau belum makan nasi. Walaupun dia sudah makan roti, dia sudah makan mie, dia sudah makan lontong sekalipun yang pada dasarnya terbuat dari beras, biasanya orang Indonesia akan tetap berkata, belum makan kalau belum makan nasi. Bahkan ketika kita makan mie instan pun, kita menyatukannya dengan nasi. Padahal jika dipikir-pikir itu karbohidrat dan karbohidrat. Tapi ya namanya orang Indonesia, sebegitu cinta dengan nasi.
Sampai-sampai beberapa makanan khas dari Indonesia pun bahan dasarnya dari nasi. Seperti nasi liwet yang berasal dari Solo, nasi gudeg dari Jogja, nasi campur dari Bali, dan bahkan ada satu menu makanan khas Indonesia yang benar-benar terbuat hanya dari nasi. Apa itu, saudara? Nasi goreng. Dari Sabang sampai Merauke kita semua mengenal nasi goreng. Bahkan setiap daerah memiliki jenis nasi goreng yang berbeda-beda. Bicara soal nasi, saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara mengingat-ingat bagaimana cara membuat nasi. Nasi ini berasal dari beras yang kita olah dalam beberapa tahap untuk memperoleh nasi yang pulen dan lembut. Apa saja tahapannya, Bapak, Ibu? Paling tidak ada 3 tahapan dalam memasak nasi. Yang pertama, mencuci. Tentu setiap kita ketika memasak nasi harus mencucinya terlebih dahulu. Tahap yang kedua adalah merebusnya. Jika kita menggunakan kukusan, kita harus merebusnya paling tidak selama 10 menit. Lalu tahapan yang ketiga adalah dikukus selama 20-30 menit untuk mendapatkan nasi yang pulen dan lembut dan enak untuk dimakan. Saya mau mengajak Bapak Ibu juga membayangkan apabila ada satu tahap yang kita abaikan. Misalnya, udah deh masak nasinya dari dicuci, direbus, udah, tidak perlu dikukus. Apakah dengan demikian nasi itu bisa kita nikmati? Tentu tidak bisa. Beras yang tidak dimasak dengan sempurna, ia tidak bisa dinikmati. Ia akan menjadi keras, bahkan tidak jarang membuat kita sakit perut jika kita memaksanya untuk makan. Maka dari itu kita harus mau tidak mau melewati 3 tahap membuat nasi itu. Mau tidak mau beras ini harus diolah sedemikian rupa agar menjadi beras, agar menjadi nasi yang pulen, nasi yang bisa dinikmati banyak orang. Melihat bagaimana beras ini harus diolah sedemikian rupa agar dia berubah menjadi nasi, sama halnya dengan hidup beriman kita. Pada saat ini kita belajar dari seorang yang dahulu ditakuti oleh banyak orang percaya, yaitu Rasul Paulus atau Saulus. Kita lebih akrab mengenalnya sebagai Rasul Paulus karena dahulu dia adalah seorang Yahudi yang bernama Saulus. Ketika ia masih bernama Saulus, ia sangat ditakuti oleh orang-orang percaya mula-mula. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan latar belakang Saulus yang adalah seorang Yahudi yang begitu taat, warga negara Romawi yang begitu menjunjung tinggi kekaisarannya. Ia berusaha sangat gigih untuk memburu orang-orang Kristen mula-mula. Ia berusaha memusnahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka umat Allah kala itu ketika mendengar kata Saulus, mereka akan merasa takut. Mereka akan bersembunyi, mereka akan lari dari Saulus. Hingga pada suatu ketika Saulus hendak memburu orang-orang percaya dalam perjalanannya di Damsyik, ia dilawat sedemikian rupa oleh Allah. Ada cahaya yang begitu terang menghampiri dirinya dan membuat dia buta selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu pula Saulus tidak makan dan tidak minum. Hingga pada akhirnya Allah melawat Saulus, mempertemukan Saulus dengan Ananias, sehingga ia boleh diperbarui. Ia menjadi pribadi yang baru, ia mengenal belas kasihan Allah, ia mengenal pertolongan Allah, ia diubah menjadi pribadi yang baru. Ketika dahulu ia yang seorang Saulus memburu orang-orang percaya, saat ini ia tidak lagi demikian. Ia berubah menjadi pribadi yang penuh kasih, yang memberi penguatan, pertolongan bagi umat Allah melalui surat-surat yang ia tulis. Dan ia mengubah namanya menjadi Rasul Paulus yang kita kenal hingga saat ini. Penguatan yang Rasul Paulus lakukan tidak hanya menguatkan umat-umat Allah pada saat itu saja, Bapak Ibu, melainkan ia menguatkan kita bahkan sampai hari ini melalui surat-surat yang kita baca. Maka dari itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai Yakum, marilah kita menyadari bahwasanya kita adalah perpanjangan tangan Allah, perpanjangan tangan gereja untuk memancarkan kasih Allah, untuk memperkenalkan kasih Allah kepada banyak orang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang.
Maka sebelum kita mencapai titik itu, marilah kita mentransformasi iman kita, mengubah hati kita menjadi hati yang lemah lembut, hati yang penuh dengan kasih untuk melayani sesama kita. Seperti halnya Paulus melayani umat Allah dimanapun, kapanpun, pada siapapun, tanpa memandang latar belakang. Demikian pula kita sebagai yayasan Yakum, marilah kita menjadi yayasan yang melayani umat Allah dimanapun, kapanpun, tanpa memandang status dan latar belakang. Melainkan kita mengutamakan kasih dan lemah lembut dalam pelayanan kita. Selamat berefleksi dan selamat bekerja. Kiranya Allah menyertai kita semua. Marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya kami boleh belajar menjadi pribadi yang lemah lembut, pribadi yang mau ditransformasi, pribadi yang mau berubah seturut dengan kehendak-Mu. Seperti halnya Rasul Paulus yang berubah seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kasih-Mu dapat dirasakan, berkat-Mu dapat dialami oleh banyak orang. Kiranya kami boleh menjadi pribadi yang Engkau berdayakan sebagai saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Biarlah melalui kami, melalui Yakum, semakin banyak orang yang mengalami kasih-Mu dan pertolongan yang Engkau sediakan. Inilah doa kami ya Bapa yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.